لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Al-Azhar Muhammadiyah yang sama-sama kita hormati, para sesepuh, para asatidz, ustadzat dan lingkungan Masjid Al-Azhar Muhammadiyah dan seluruh jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Ini pengajian kita ini agak kita ubah modelnya. Biasanya kita menyiapkan PowerPoint yang kita rujuk dari berbagai macam kitab, utamanya yang rujukannya itu kita Ustadz Vito. Mungkin kita ubah bagaimana mulai bulan Februari dengan mengacu kepada kitab gitu. Supaya apa? Supaya sandarannya pas dan kemudian kita tematik saja dan tema-temanya disesuaikan dengan yang mau kita bahas. Nah, malam ini kita akan membahas tentang sholat safar, sholat di yang nanti di babnya itu ada 2 bab. Nah, seperti disebutkan di situ nanti akan saya baca dan saya jelaskan. Nah, di situ kita akan membahas tentang sholat yang terkait dengan qashar dan sholat yang terkait dengan jamak. Misalnya gitu. Jadi tidak kemudian memperdebatkan terlalu panjang lebar. Yang penting kita tahu bahwa oh ternyata ada pendapat yang seperti itu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' fi shalatis safar. Ini bab keempat di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Kitab Mujtahid ini adalah karangan dari Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini seorang ulama minat tabi'in, dan beliau tinggalnya di Cordoba, saat ini Spanyol, ya, sekarang di Spanyol. Wa hadzal bab fihi faslani. Di dalam bab ini ada dua pasal. Al-faslul awal, pasal yang pertama fil qashar, bicara tentang qashar. Wal faslul tsani fil jama', bicara tentang jama'. Baik. Nah, kemudian mari kita ikuti. Al-faslul awal fil qashar. Bab pertama tentang qashar. Nah, kita tahu kalau kita dalam perjalanan kita mendapatkan rukhsah. Rukhsah keringanan hukum. Yang keringanan hukum itu adalah sesuatu yang kalau kita manfaatkan, kita laksanakan akan menjadi sesuatu yang baik saja. Nah, was-safaru lahu ta'tsir fil qashar bil ittifaq. Jadi safar itu berimplikasi kepada kebolehan untuk melakukan qashar bittifaqin,
sesuai kesepakatan para ulama. Jadi semua ulama ini sepakat kalau kita sedang safar itu dibolehkan memperoleh rukhsah kosor. Itu ittifaq, para ulama sudah bersepakat itu. Wa fil jama'i, tetapi untuk menjamak salat biikhtilaf, banyak perbedaannya. Jadi ulama kalau untuk qasar dalam safar itu justru bersepakat. Tetapi untuk jamak itu justru ada perbedaan pendapat. Nah, amal qasru terkait dengan pelaksanaan salat qasar, fa innahu ittafaqal ulama ala jawaizi qasri salati lil musafiri illa qaulun syadz. Tentang pelaksanaan qasar itu sesungguhnya para ulama sudah bersepakat tentang kebolehan ala jawaizi qasri salat untuk mengqasar salat lil musafiri bagi seorang yang sedang dalam perjalanan. Illa qaulun syadzun, kecuali ada pendapat yang kurang pas gitu. Qaulun syadz itu pendapat yang agak nyeleneh, pendapat yang justru enggak ada qasar. Nah, itu kata ittifaq ulama, kata pendapat ulama yang bersepakat justru ketidakbolehan mengqasar salat ketika kita melakukan perjalanan itu termasuk qaulun syadzun, pernyataan yang nyeleneh, pernyataan yang kurang pas. Wa huwa qaulu Aisyah, itu adalah pendapat yang disandarkan kepada pernyataannya Sayyidah Aisyah. Wa huwa annal qasra, bahwa sesungguhnya qasar itu la yajuzu, tidak dibolehkan illa lil khaifi, kecuali untuk orang yang takut. Liqaulihi ta'ala, yang disandarkan kepada firman Allah Ta'ala, in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, jika engkau takut mendapatkan ancaman fitnah, ancaman intimidasi, alladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir. Nah, baru itu boleh qasar. Nah, memang wonten pendapat fikih, ada pendapat fikih yang mengatakan kemanapun kita pergi itu syariat qasar itu enggak ada lagi. Kenapa enggak ada lagi? Karena sesungguhnya qasar itu hanya diperbolehkan ketika perang. Jadi kalau sudah enggak suasana perang, maka qasar menjadi tidak ada, mansukh dia. Tapi menurut ittifaq ulama seperti dijelaskan di sini, justru qasar tidak boleh, artinya ketidakbolehan melakukan qasar itu termasuk qaulun syadzun, pernyataan yang kurang tepat, pernyataan yang nyeleneh. Wa qalu, mereka berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama qassara li'annahu kana khaifan. Jadi mereka berpendapat bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan qasar itu ketika dalam keadaan takut. Jadi waktu perang ini baru boleh qasar. Nah, ini pendapat. Wakhtalafu min dzalika fi khamsati mawadhi'. Tentang qasar ini mereka berbeda pendapat dalam 5 hal. Ahaduha, yang pertama, fi hukmil qasri. Nah, tentang hukum qasar gimana ini? Wa tsani fil masafah allati yajibu fiha al-qasr. Yang kedua terkait dengan jarak yang kemudian membuat seseorang wajib melakukan qasar. Itu jaraknya berapa? Yang ats-tsalits fis safar alladhi yajibu fihi al-qasr. Bentuk bepergian yang seperti apa yang membuat qasar itu menjadi wajib. Warabi' fil mawdi' alladhi yada'u minhu al-musafir bit taksir. Yang keempat adalah tentang posisi di mana seseorang itu boleh memulai. Alladhi yabda'u minhu al-musafir bit taksir. Seseorang yang berperjalanan, melakukan perjalanan itu memulai qasarnya itu di mana tempatnya? Di dalam rumahkah atau setelah keluar rumah itu baru boleh melakukan qasar. Wal khamis, yang kelima adalah fi miqdariz zaman alladhi yajuzu lil musafir fihi
idza aqama fi maudhi ayyuqassira salata. Jadi tentang jumlah waktunya, apakah tulas zaman, misalnya seseorang pergi ke Jakarta untuk 1 tahun, boleh nggak selama 1 tahun itu dia mengqashar salatnya? Ada pendapat yang seperti itu, termasuk bapaknya Hasbi Asyidiki, Tengku Hasbi Asyidiki, Tengku Hasbi Asyidiki, bapaknya Jibli Asyidiki, itu dosen di Jakarta dulu. Beliau berpendapat, beliau kan dari Aceh, jadi ketika di Jakarta itu, selama beliau di Jakarta itu tidak pernah meninggalkan qashar, jadi qashar dulu tahun-tahun itu. Itulah pendapatnya, namanya juga pendapat. Nah, nanti kita coba cek apa itu ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Fa amma hukmul qasri fa innahum ikhtalafu fihi ala arba'ati aqwal. Tentang hukum qashar, para ulama berbeda pendapat dalam 4 pendapat. Jadi jangan ngotot ketika pendapatnya kok ini. Jangan ngotot. Jadi ya sudah, itu memang pendapatnya seperti itu. Nanti kita pertegas tarjih seperti apa. Faminhum man ra'a annal qasra huwa fardul musafir al-muta'ayyan alaih. Ada yang berpendapat bahwa kalau panjenengan sedang bepergian, maka qasarnya itu menjadi wajib. Jadi bukan sunnah lagi. Jadi panjenengan sedang dalam perjalanan, sedang melakukan safar. Nah, ketika safar itu maka panjenengan wajib itu qasarnya. Ini menurut pendapat yang pertama. Huwa fardul musafir al-muta'ayyan alaih. Jadi itu adalah wajib bagi seorang musafir untuk melakukan qasarnya yang sudah ditentukan atasnya. Al-muta'ayyan alaih, yang sudah ditentukan atasnya. Nah, kemudian yang berikutnya, wa minhum man ra'a annal qasra wal itmam kilahuma fardun mukhayyarun lahu kal khiyar fi wajibil kafarah. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa qashar atau itmam atau panjenengan tetap sholat tidak qashar. Jadi qashar atau sholat tidak qashar. Misalnya sholat zuhur qasarnya menjadi 2, atau panjenengan tetap melakukan 4 rakaat sholatnya. Kilahuma, keduanya fardun mukhayyarun lahu, itu adalah kewajiban pilihan. Jadi boleh milih qashar, boleh milih tamam, boleh milih tetap sesuai dengan jumlah rakaat sholatnya. Nah, itu seperti khiyar, pilihan fi wajibil kafarah, ketika kita memilih untuk membayar denda, maka dendanya ada yang untuk dendanya untuk bayar puasa dengan puasa, ada yang memberi makan fakir miskin dan seterusnya. Itu pilihan-pilihan, tapi keseluruhannya tetap wajib. Nah, pendapat ketiga, wa minhum man ra'a annal qasra sunnatun. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa qashar itu termasuk sunnah. Nah, kemudian pendapat yang terakhir, wa minhum man ra'a annahu rukhsatun wa annal itmam afdal. Nah, yang pendapat terakhir ini mengatakan bahwa qashar itu rukhsah. Qashar itu keringanan hukum. Tetapi yang utama justru adalah wa annal itmama afdal. Justru melakukan sholat tidak dengan qashar itu justru afdal, lebih utama. Nah, itu pendapatnya siapa sih? Wabil qaulul awal, pendapat yang pertama, qala Abu Hanifah wa ashabu wal kufiyun bi asrihim. Jadi yang berpendapat seperti yang pertama tadi, bahwa qashar itu wajib, itu justru adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya, termasuk orang-orang Kufah. Yakni annahu fardun muta'ayyan, jadi kewajiban yang sudah ditentukan.
Wa bitsani, pendapat kedua, qala ba'du ashabi Syafi'i. Yang kedua itu adalah pendapatnya sebagian murid-muridnya Imam Syafi'i. Wa bitsalis, yang ketiga, a'ni annahu sunnah, yang berpendapat sunnah, qala Malik fi ashhari riwayat anhu. Nah, Imam Malik yang diikuti oleh muallif atau pengarang kitab ini mengatakan bahwa qasar itu sunnah. Wa birrabi, sementara pendapat yang keempat bahwa dia termasuk rukhsah, annahu rukhsah, qala Syafi'i fi ashhar riwayat anhu. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i yang asli, bahwa itu rukhsah. Wa huwal mansur inda ashabihi, dan itu termasuk yang dipilih menurut para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, itu tadi pendapat-pendapat terkait dengan hukum qasar. Tentang sebabnya ini banyak sekali. Saya tidak ingin masuk ke sebab-sebabnya ini karena panjang. Tetapi di antara penyebabnya adalah perbedaan dalam memahami dalilnya. Apa yang membuat hukum tadi fardun muayyanun, apa menjadikannya fardun fil khiyar. Kemudian ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan rukhsah, karena perbedaan pendapat tentang bagaimana memahami ini, memahami hadis dan ayat Al-Quran ini. Nah, kemudian kita langsung melompat ke berikutnya, yaitu tentang yang kedua. Wa amma ikhtilafu fil mawdi' atsani wa hiya al-masafah alladhi yajuzu fiha al-qasr. Jaraknya yang dimungkinkan untuk kita melakukan qasar itu ada perbedaan pendapat ulama. Bagaimana perbedaan pendapatnya? Yang pertama adalah fa innal ulama'a ikhtalafu fi dzalika aidan ikhtilafan katsira. Para ulama itu berbeda pendapat tentang masafahnya, tentang jaraknya, itu perbedaannya banyak. Fadhahaba Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad dikatakan wa jama'a katsirah, dan sebagian ulama-ulama yang banyak juga ila anna shalah tuqsaru fi arba'ati burud, bahwa salat itu boleh diqasar ketika dia jaraknya arba'atu burud. Arba'atu burud itu berapa? 4 farsakh. 4 farsakh itu kinten-kinten 400 kilo. Ya, 400 kilo. Berarti sini mana ini? Sini Semarang ya. Nah, jadi sini Semarang itu baru boleh dilakukan qasar. Kalau nggak nyampe itu nggak boleh qasar. Ini pendapat pertama tadi. Pendapat pertama. Wadzalika musayyarah yauman bisayr al-wasat. Nah, ini termasuk yang mudah. Jadi ini pendapat yang mudah. Artinya, oh iya jaraknya segitu. Kalau nggak segitu ya sudah jangan qasar. Gitu. Kemudian waqala Abu Hanifah wa ashabu wal Kufiyun. Sementara Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya dan ahlu Kufah, penduduk Kufah, aqallu ma tuqsaru fihi shalah 3 ayyam. Nah, tapi ini gimana ya? Kalau ukurannya 3 hari. Jadi sebuah sholat itu baru boleh dilakukan qasar ketika perjalanannya makan waktu 3 hari. Ini kayaknya gak relevan untuk hari ini. Gak relevannya gimana? Gak relevannya adalah bagaimana kalau sini Jakarta itu kita pakai pesawat terbang, itu sudah 1 jam 5 menit. Kalau kita ke Papua naik kapal laut itu berapa hari? 3-4 hari ya. Nah, itu mungkin relevan kalau yang ini nih. Nah, tetapi bisa saja jaraknya diukur dengan kita naik onta. Karena penduduk waktu itu tentu saja pakai onta. Kalau pakai onta perjalanan 3 hari, kira-kira kecepatan onta dikalikan 3 hari plus jaraknya
itu kira-kira kalau menurut yang dinyatakan itu 200-an kilo. Jadi lebih kecil dibandingkan yang tadi, yang 400 kilo. Jadi kalau 200 kilo sini mana ya? 200 kilo itu sini Nganjuk atau pokoknya 200 kilo lah. Jadi 200 kilo itu baru boleh kita melakukan qashar. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian wa innal qashra innama huwa liman sara min afqin ila afqin, min ufuqin ila ufuqin. Jadi qashar itu dilakukan bagi yang berjalan dari ufuk ke ufuk, artinya dari dari terbit matahari ke terbenam matahari. Jadi terbitnya matahari di ufuk terbitnya, kemudian terbenamnya matahari di ufuk terbenamnya matahari. Jadi dari pagi sampai malam. Nah itu apa namanya, qasharnya dilakukan. Jadi makanya 3 hari itu adalah hitungannya 3 hari seperti itu, dari pagi malam, pagi malam, pagi malam. Itu yang disebut dengan 3 hari. Nah kemudian, ini pendapat yang kadang-kadang banyak dilakukan dan dipilih oleh banyak orang ini. Wa qala ahlu zahir, berpendapat ulama fikih zahiriyah, al-qasru fi kulli safarin qariban kana aw ba'idan. Jadi qashar itu boleh dilakukan senyampang panjenengan medal keluar dari rumah, entah itu bepergiannya dalam jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh. Itu menurut ulama zahiriyah itu sudah boleh untuk melakukan qashar. Nah, ulama tarjih ada sebagiannya menggunakan ini, tetapi dengan catatan itu kalau kita misalnya terjeda oleh sesuatu yang membuat kita agak rumit melaksanakannya. Contoh misalnya kita bepergian ke Lamongan, misalnya ada orang Paciran bepergian ke Lamongan, itu sudah boleh apa tidak melakukan qashar? Nah, kalau pendapat yang terakhir ini boleh. Tetapi oleh tarjih ditambahi, jika memang susah untuk melakukan sholat ketika kita tidak melakukannya secara qashar, baik qasharnya itu plus jamak takhir ataupun jamak takdim. Nah, jadi ya boleh aja seperti itu gitu. Kita melakukan qashar sejauh kita bisa melakukan perjalanan, dan dalam perjalanan itu memungkinkan kita untuk melakukan qashar dengan syarat-syarat tertentu tadi. Nah, ini lagi-lagi yang sebab-sebab perbedaannya tidak mau kita bahas karena panjang. Nah, nanti bisa didalami lagi. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bab tentang ini dia. Wa amma ikhtilaf ulaika alladziina i'tabaru al-mashaqqah fa sababuhu ikhtilafu as-sahabah fi dzalika wa dzalika anna madhhab al-arba'ah burdun marwiyun an ibni Umar wa ibn Abbas. Jadi yang tadi penegasan untuk yang 400 kilometer tadi itu karena di situ ada masyaqqah, ada sesuatu yang memberatkan kalau kita tidak melakukan qashar begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang perbedaan yang keempat. Wa ammal mawdi' ar-rabi' wa huwa ikhtilafu fil mawdi' alladhi minhu yabda'ul musafir bi qasri shalah. Nah, perbedaan yang keempat itu terkait dengan tempat di mana kita memulai qashar. Di mana kita mulai qashar? Fa inna Malikan qala fil Muwatta, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta mengatakan la yuqassiru as-salata alladhi yuridu as-safar
hatta yakhruja min buyutil qurba. Min buyutil qaryah. Jadi sholat qasar itu baru boleh dilakukan oleh orang yang melakukan safar ketika dia sudah keluar dari rumahnya. Jadi ketika di rumah kalau dia mau sholat itu menurut Imam Malik tetap tidak boleh qasar. Nah, maka panjenengan kalau mau qasar keluarlah dulu ke rumah, jalan dulu kemana sampai di sebuah masjid atau di mana baru boleh melakukan qasar. Nah, ini menurut Imam Malik. Wala yatimmu hatta yadkhula awwala buyutiha. Jadi kemudian tidak sempurna. Jadi qasarnya menjadi tidak sempurna kalau dia tetap memaksa sholat qasar hatta yadkhula awwala buyutiha, sampai dia kemudian masuk kepada tempat yang pertama, rumah yang pertama. Maksudnya gini, jadi panjenengan keluar dari rumah, carilah masjid di pertama, di mana masjid itu paling dekat dari rumah panjenengan. Jadi ketika panjenengan masuk ke rumah, maksudnya rumah di sini adalah rumah Allah, masuklah ke masjid itu dari rumah panjenengan keluar ketika safar, maka di situ baru boleh melakukan qasar. Jadi keluar rumah, cari masjid terdekat yang pertama, baru kemudian masuklah ke dalam masjid itu. Setelah masuk ke dalam masjid, baru kita boleh melakukan qasar salat. Ini menurut Imam Malik. Nah, wa qad ruwiya anhu annahu la yaqsur idza kanat qaryatan jami'atan hatta yakuna minha binahwi thalathati amyal. Nah, tetapi beliau itu mensyaratkan begini, masjid yang terdekat dari rumah, di mana ketika kita masuk ke dalam masjid itu kita kemudian boleh melakukan sholat qasar, disyaratkan jaraknya 3 mil. Jadi carilah masjid yang berjarak 3 mil dari rumah kita, masuklah kemudian ke masjid itu, baru kemudian kita boleh untuk melakukan qasar sholat. Jadi qasar sholatnya kalau menurut Imam Malik tidak boleh ketika kita masih di rumah. Jadi sudah harus keluar dari rumah, tapi wonten syarat lagi. Syaratnya adalah ketika kita mencari masjid yang jaraknya dari rumah kita itu 3 mil. 3 mil itu berapa kilo ya? Berapa kilo? 5 kilo ya? Sekitar 5 kilo dari rumah kita. Baik. Wadzalika indahu aqsa ma tajibu fihi al-jum'ah ala man kana kharijil Misr fi ihdar riwayatain anhu. Wa bil qawl al-awwal qala al-jumhur. Nah, jadi begini. Terkait dengan pendapat beliau itu, pendapat Imam Malik itu, bahwa tadi kan masjidnya boleh yang terdekat. Jadi boleh yang terdekat dari rumah kita, itu sudah boleh kita melakukan qasar. Tapi ada juga pendapat beliau yang kedua, itu syaratnya harus 3 mil dulu jarak masjid itu dari rumah kita, baru kita boleh melakukan qasar. Nah, kata Ibnu Rushd disebutkan di sini wabil qaul awal qala al-jumhur. Nah, pendapat pertama itu justru yang disepakati oleh banyak ulama yang terkait dengan pendapat qasar, bahwa kita boleh melakukan qasar, keluar dulu dari rumah, dan masjidnya adalah masjid yang terdekat dari rumah itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini, wa amma ikhtilafuhum fi zaman alladhi yajuzu lil musafir idza aqama fihi fi bildin atau fi biladin an yaqsur. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang terkait dengan waktu bagi seorang musafir, kapan batasannya untuk dia itu
boleh melakukan qasar. Berapa hari, berapa lama? Nah, fakhtilafu katsirin hukiya fihi Abu Umar nahwa min ahadi asyar qaulan. Perbedaannya ini diriwayatkan, dihikayatkan, di dalamnya ada pendapat atau ada riwayat dari Abu Umar, yang itu pendapatnya ada 11 pendapat. Illa annal ashhar, yang paling masyhur minha, yang paling masyhur di antaranya adalah huwa ma alaihi fuqahaul amsar wa lahum fi dzalika thalathu aqwal, yakni pendapat fikih ulama Amsar, ulama Mesir. Walahu fi dzalika thalathatu aqwal, dan tentang hal ini ada 3 pendapat. Ahaduha madhhabu Malik wa Syafi'i, menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, annahu idza azma'ul musafir ala iqamati arba'ati ayyam atam. Jadi paling lama bolehnya melakukan qasar itu kalau kita bepergian, misalnya kita bepergian kok seminggu. Jadi yang boleh kita melakukan qasar berapa hari? Paling maksimal 4 hari. Nah, ala iqamati arba'ati ayyam atam. Jadi yang paling banyak itu 4 hari, enggak boleh lebih dari 4 hari. Wasani madhab Abi Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri. Nah, ini yang kedua adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Sufyan ats-Tsauri. Annahu idza azma ala iqamati 15 yawman atam. Wah, ini setengah bulan, Pak. Lebih enak ini. Jadi kata Imam Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri, kita kalau bepergian itu boleh mengqasar salat. Misalnya kita bepergian sebulan, maka kita boleh mengqasar salat 15 hari. Nah, itu maksimal 15 hari, enggak boleh lebih dari itu. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri. Wasalits mazhabu Ahmad wa Dawud. Ini pendapatnya Imam Ahmad dan Dawud al-Zahiri, Imam Dawud al-Zahiri. Annahu idza azma ala aktsar min arba'ati ayyam atam. Nah, ini sama dengan yang pendapat pertama, tetapi pendapat ini dikatakan ala aktsar min arba'ati ayyam, boleh lebih dari 4 hari. Jadi kalau yang pertama tadi enggak boleh lebih dari 4 hari, kalau yang ini boleh lebih dari 4 hari. Tapi jangan banyak-banyak. Jadi lebihnya itu boleh 4 hari boleh, 5 hari boleh, sampai 5 hari atau 6 hari boleh. Jadi nggak boleh lebih dari kayak 15 hari itu nggak boleh. Jadi ini ukurannya adalah aksar dari 4 hari. Jadi boleh 5 hari, boleh 6 hari. Bapak Ibu sekalian, wasababul khilaf, sebab perbedaan pendapatnya adalah annahu amrun maskutun anhu fi syar'i wal qiyas ala tahdid dhaif indal jami'. Jadi perbedaan pendapatnya itu karena ada perkara yang sifatnya masyru', ada yang perkara yang sifatnya qiyas. Jadi dikiaskan dengan sesuatu yang berbeda-beda pendapat di antara mereka. Nah, ada yang mengatakan bahwa minal ahwal ay yastadillu limadhhabihim minal ahwal allati nuqilat anhu sallallahu alaihi wasallam annahu aqama fiha muqassaran, bahwa Rasulullah SAW itu pernah melakukan qasar, au annahu ja'alaha hukmul musafir, bahwa hal itu kemudian dijadikan hukum bagi orang yang sedang melakukan safar. Nah, di situ disebutkan bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam fal fariqul awwal ihtaju li madhhabihim bima ruwiya, bahwa yang pendapat pertama itu dikatakan menyandarkan hujahnya untuk madhabnya
dari riwayat yang dinyatakan dari Rasulullah SAW, aqama bi Makkah thalathan yuqassiru fi umratihi. Rasulullah SAW itu ketika berada di Mekah itu mengqasar salat sebanyak 3 hari ketika beliau umroh. Makanya kemudian pendapat pertama tadi 4 hari itu sudah maksimal sekali. Maksimal. Nah, kemudian wa hadza laisa fi hujjatun ala annahu nihaya litaksir wa inna ma fi hujjatun ala annahu yuqassir fi thalathah fama dunaha. Jadi Rasulullah SAW itu ketika membangun hujjahnya untuk didasarkan pada hadis tadi oleh para ulama mazhab, itu bukan sesuatu yang akhir dari pengkosoran itu. Justru yang kemudian dijadikan hujjahnya adalah bahwa mengkosor sholat itu fi thalathah fama dunaha, boleh 3 hari atau ada 1 hari lebihnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, wal fariq ats-tsani ihtaju li madhhabihim bima ruwiya annahu aqama bi Makkah amal fath muqassaran wa dzalika nahwu min 15 yauman. Nah, ini Rasulullah juga pernah ketika melakukan Fathu Makkah. Nah, ketika melakukan Fathu Makkah, Rasulullah itu kan melakukan proses tinggal di Makkah beberapa hari sebelum kembali ke Madinah. Nah, ketika tinggal di sana ketika Fathu Makkah itu Rasulullah dinyatakan melakukan qasar selama 15 hari. Fi ba'di riwayat wa qad ruwiya 17 yauman. Nah, tapi ada juga riwayat lain yang mengatakan 17 hari. Riwayat lain 17 yauman, 18 hari. Wa 19. Wah, kok tambah banyak ini. Nah, makanya kemudian Tengku Hasbi As-Siddiqi, bapaknya Prof. Jibli As-Siddiqi mengatakan kalau kita bepergian dan belum kembali ke kampung halaman kita, boleh kita mengkosor sampai kita kembali. Tapi rasa-rasanya kok dikosor terus itu gimana ya? Rasa-rasanya kok gak enak gitu, kosor terus gitu ya. Meskipun tadi itu termasuk rukhsah yang boleh kita lakukan, tetapi kita mengikuti jumhur aja. Kalau jumhur itu gak boleh lebih dari 4 hari. Gak boleh lebih dari 4 hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini juga Rawahul Bukhari an Ibnu Abbas wa bi kullin qala fariqin. Nah, ini yang tadi yang sampai beberapa hari itu justru diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu. Makanya Tengku Hasbi ini kan ahli hadis juga. Tengku Hasbi As-Siddiqi itu ahli hadis, juga ahli fikih. Nah, ini kan pendapat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas lagi. Wah, ini kan thiqahnya luar biasa. Nah, karena itu beliau kemudian mengambil pendapat itu. Tapi kalau kita, saran saya, kalaupun bepergian lama sekali, kita ngikuti jumhur aja. Ngikuti yang 3 hari atau 4 hari maksimal. Wal fariqus tsalits ihtajju bi muqamihi fi hujjajihi bi Makkah. Nah, fi hajjihi bi Makkah muqassaran arba'ata ayyam. Jadi pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa itu Rasulullah SAW melakukan qasar ketika beliau berhaji di Mekah, itu melakukan qasar arba'at ayyam, 4 hari. Wa qad tujjat al-Malikiyah li madhhabiha anna Rasulullah SAW ja'ala lil muhajir 3 ayyam di Makkah maqam ba'da qada'i nusukihi. Jadi Imam Malik dan para sahabatnya, para muridnya mengambil hujjah yang dimana peristiwanya adalah Rasulullah SAW meminta kepada orang yang muhajirin, ya, orang yang muhajirin itu mengqasar salat 3 ayyam di Makkah.
yakni 3 hari di Mekah. Maqam ba'da qada'i nusukihi, itu dilakukan setelah mengqadha nusuknya, mengqadha apa itu proses berhajinya. Fadalla hadza indahum ala anna iqama 3 ayyam laysat taslub 'anil muqimi fiha ismu safar. Nah, kalau orang muhajirin itu kan kalau ke Mekah itu kembali atau musafir. Nah, itu di sini kemudian perbedaan para ulama itu, karena kalau muhajirin ketika kembali ke Mekah itu balik kampung gitu istilahnya. Karena balik kampung, tapi mereka sudah tercatat di Madinah, maka kemudian Rasulullah mengatakan itu salah satu ayyam itu bukan dalam kerangka safar, tapi dalam kerangka perjalanan yang mereka itu perjalanan kembali saja. Jadi meskipun kembali ke kampungnya tetap dianggap perjalanan. Kayak misalnya ada orang asli Surabaya, tinggalnya di Lamongan, dia balik ke Surabaya. Nah, itu boleh qashar apa tidak itu? Nah, kalau menurut pendapat ini boleh qashar maksimal 3 hari, meskipun dia balik ke Surabaya. Atau ada orang Jember, tinggalnya di Lamongan, balik ke Jember, itu gimana? Boleh qashar atau tidak? Oh, boleh qashar. Qasharnya cukup 3 hari, nggak boleh lebih dari itu. Nah, maka setelah kita belajar tentang hukum qashar, kemudian masafatul qashar, masafatus safar, jarak perjalanan, kemudian tempat qasharnya itu di mana, dan juga waktu qasharnya di mana. Nah, ini kita menjadi tahu bahwa ternyata para ulama itu banyak perbedaan pendapat. Tetapi bagaimana kemudian kita bisa memahamkan ini kepada kita semua? Nah, di Muhammadiyah hukum qashar itu sunnah, karena dia bagian dari rukhsah, maka melaksanakannya sunnah. Jadi panjenengan kalau misalnya bepergian, sunnah melakukan qashar. Artinya kalau kita melakukan qashar itu dapat pahala. Nah, kemudian berikutnya jaraknya bagaimana? Nah, saya katakan tadi bahwa Muhammadiyah itu memahami jarak itu relatif. Jarak relatif itu gimana? Bisa saja jaraknya dekat, tetapi kemudian di situ ada aspek-aspek di mana kalau kita tidak melakukan qashar, justru program-program tidak terlaksana dengan baik. Nah, tapi ini bisa menjadi alasan yang dibatasi. Tidak semua perjalanan dan program kemudian terus qashar aja. Nah, lalu kita memudahkan qashar dan menyepelekan sholat itmam gitu. Nah, itu justru tidak boleh. Qashar tetap dilakukan, tetapi dalam kerangka rukhsah tadi. Waktunya Muhammadiyah juga ikut yang jumhur. Jadi maksimal 4 hari, disarankan 3 hari. Nah, itu. Kemudian tempatnya, nah kalau Muhammadiyah itu tempat mulai qashar itu boleh di rumah. Tadi kan pendapatnya Imam Malik saja, yang harus keluar dari rumah dulu, cari masjid terdekat, masuk ke masjid baru kemudian qashar. Nah, kalau ulama-ulama yang lain boleh kita melakukan qashar sebelum berangkat keluar dari rumah, itu sudah boleh mengqashar salat. Mekaten kemawon, ini sudah pas sekali waktunya dengan azan. Nanti saya juga akan minta komentar panjenengan semua, apakah lebih nyaman kita pengajiannya seperti ini atau pengajiannya pakai PowerPoint. Nah, monggo panjenengan mangke berpendapat, silahkan menyampaikan pendapatnya, boleh japri ke saya langsung juga boleh, atau disampaikan kepada takmir masjid atau pimpinan Muhammadiyah di sini juga boleh. Monggo disampaikan, nanti kita adaptasi sejauh mana efektivitas dan kebaikan bisa kita peroleh dengan baik. Maka kemawon matur nuwun sangat. Nun wal qalami wa ma yasurun, nasrun minallah qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.